videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas video lanjutan dari video yang sebelumnya. Di sini kakak akan membahas untuk kelas 5, buku paket tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, dan di pembelajaran kelima. Nah, kakak akan membahas semua materi dan soal-soal yang ada di pembelajaran 5. Nah, sebelum kalian menonton video ini, kakak memohon kepada kalian untuk mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 5. Setelah kalian mengerjakannya, kalian bisa mencocokkan dengan jawaban kakak berikut ini. Langsung saja ya, akan kakak bahas di pembelajaran 5. Nah, di sini ada di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat. Sedangkan siput bergerak sangat pelat. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, di sini ada Ayu mengamati, di sini ada kelinci dan ada hewan siput. Amati kedua hewan di atas ya. Terus temukan perbedaannya antara karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Yang pertama adalah vertebrata. Nah, vertebrata ini artinya adalah hewan yang bertulang belakang. Untuk siput, unvertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Maaf ya, tadi tulang belakang, ini tidak memiliki tulang belakang. Nah, akan kakak bacakan untuk karakteristik di kelinci, yaitu vertebrata. Memiliki telinga panjang, memiliki sistem peredaran darah tertutup dan berdarah panas, memiliki 4 gigi pengerat, bereproduksi secara seksual dengan beranak yang dilahirkan vivipar. Untuk karakteristik siput adalah avertebrata ya. Memiliki cangkang di bagian belakang, memiliki sistem peredaran darah terbuka, bernafas dengan paru-paru atau siput darat. Untuk insat adalah siput air. Nah, ini maksudnya adalah siput darat atau insan itu untuk siput air. Bereproduksi secara seksual dengan bertelur dan bersifat hermafrodit. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lainnya. Nah, amatilah organ gerak siput berikut ini. Di sini ada organ siput ya. Untuk nomor 1, nama organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Lanjut ya, di sini ada Ayu mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Nah, di sini ada belalang. Nama organ geraknya adalah ada kaki depan, kaki belakang, dan sayap. Fungsinya adalah untuk melompat dan juga untuk terbang. Di sini ada cacing. Nama organ geraknya adalah otot perut. Nah, fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Yang ketiga ada ubur-ubur. Di sini nama organ geraknya adalah tentakel. Fungsinya untuk pergerakan naik dan turun di dalam air. Nah, di sini selanjutnya adalah ada Ayu berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana. Organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalian nanti bisa membeli plastisin dan kalian bisa membuat hewan-hewan avertebrata yang kamu sukai ya, tidak harus siput. Kalian bisa membuatnya sesuai dengan kreativitas kalian. Lanjut, di sini ada Ayu berdiskusi. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu.
Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Nah, ini kakak tidak mengisikan ya, karena ini diisikan jika kalian sudah bisa bertatap muka atau sudah bisa belajar di dalam kelas, dan ini juga bisanya kalian saat ada pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Ada pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu, karena di sini kakak tidak bisa menuliskan jawabannya. Jadi jawaban ini bisa dituliskan kalau ada masukan dari guru dan teman-temanmu ya. Jika ada masukan, kalian bisa menaruhnya pada kolom ini. Lanjut, di sini ada Ayu membaca yang judulnya adalah Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, di sini adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput ini akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Di sini siput memiliki pertahanan diri yang baik ya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangga predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyiannya ketika ia terancam oleh lingkungan oleh predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah ya. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Nah, di sini kakak sudah menuliskan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Untuk ide pokoknya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, kalimat pengembangnya adalah bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya adalah kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Lanjut juga di paragraf 3 untuk ide pokoknya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, untuk kalimat pengembangnya adalah kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada.
Hasil pengurahan yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Lanjut ya, di paragraf keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Terus meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput kakak ulangi ya, daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Untuk paragraf kelima, ini kakak bacakan ide pokoknya saja ya. Untuk kalimat penjelasnya kalian bisa membacakan di sini, dan di sini ada lanjutan lihat di teks. Nah, ini kan tidak bisa kakak tulis semua, maka lanjutannya kalian bisa lihat di teks di paragraf 5. Untuk kalimat pokoknya adalah siput memiliki pertahanan diri yang baik dan beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Terus untuk paragraf ke-6 itu kalimat ide pokoknya adalah jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Dan untuk kalimat pengembangnya adalah setelah jadi siput bukanlah hewan yang lemah, itu adalah kalimat pengembangnya sampai akhir. Ini ya kakak tuliskan di sini. Lanjut, kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang coba tuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Nah, di sini ada ayo berkreasi ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Di sini ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk ukuran dan tata letaknya. Contoh seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, kayak seperti aslinya ya. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ini adalah contohnya, nggak butuh narkoba, main bass aja. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Lanjut, yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Ini adalah contohnya ya. Terus, nah sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Nah, kalian bisa membuat gambar ilustrasi di sini ya tentang siput. Pokoknya gambarlah sebuah siput. Kalian bisa menggunakan dekoratif, kartun, maupun karikatur ataupun realis. Kalian bisa menggambarkannya di sini. Di sini nggak kakak contohkan ya. Pokoknya di sini kalian menggambar cerita, maaf ya, bukan menggambar cerita, tapi menggambar sebuah siput yang bukan hewan lemah. Jadi kalian gambar aja siput, terus kalian tulisin apa, siput sangatlah kuat atau siput bukan hewan lemah, atau terserah kalian lah ya, sekreatif kalian di sini. Lanjut, di sini ada ayo renungkan. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan vertebrata pada kolom berikut. Nah, di sini kakak tidak bisa menggambarkan. Kalian bisa melihat halaman 42 ya. Halaman 42 di organ siput. Nah, di halaman 42 nanti ada organ siput. Kalian bisa menggambarkan di sini. Terus pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari hewan tersebut? Nah, hewan tersebut kita tidak boleh menganggap siput ya sebagai hewan yang lemah. Jadi setiap ada kelemahan pasti ada kelebihannya. Terus lanjut, kerjasama dengan orang tua. Di sini bersama orang tuamu amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis vertebrata. Vertebrata ya. Pengucapannya susah banget. Terus kalian bisa mengamati hewan-hewan di sekitar kalian ya.
hewan yang termasuk apert keberata itu apa saja, kalian bisa menuliskan dengan bantuan orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini di pembelajaran 5. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kakak memberikan jawaban maupun materi yang kakak sampaikan ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan untuk kalian yang belajar dari rumah, selamat belajar dan tetap semangat untuk belajar ya. Dadah semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.